Dalam menyusun bahasa Inggris yang sifatnya informal, baik itu yang written atau tertulis atau secara oral, lisan, itu tidak harus menggunakan satu kaidah, harus ada subjeknya, kemudian kata kerja bantunya, dan lain sebagainya ya. Artinya tidak komplit, tidak apa-apa. Jadi dalam bahasa Inggris itu yang terpenting dalam komunikasi, komunikasi lisan ya terutama, atau komunikasi yang sifatnya itu informal, atau tulisan tapi tulisan itu tidak bersifat resmi, misalnya dalam lirik lagu ya, itu tidak wajib atau tidak harus komplit, ada subjeknya, kemudian ada auxiliary-nya atau kata kerja bantunya ya. Yang terpenting ada apa itu? Kata kerja. Ada kata kerja. Jadi yang terpenting itu sekali lagi adalah ada kata kerja dan ada objek kalau memang kata kerja itu membutuhkan objek atau transitif ya, kata kerja transitif yang memerlukan objek. Tetapi kalau intransitif tidak memerlukan objek. Saya akan berikan contoh saja langsung dalam lirik lagu yang berjudul Spending My Time yang dinyanyikan oleh kelompok atau grup band namanya Roxette. Ada kalimat yang pertama itu seperti kita lihat dalam caption ya, spending my time. Spending my time di sini tidak ada subjeknya kan, spending my time. Lagunya kan spending my time, spending my time, kata kerja, kemudian objek, my time, objek, spending kata kerja, spending my time. Artinya menghabiskan waktu ya, artinya ya menghabiskan waktu ya, spending my time. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kalimat ini kalimat present continuous atau past continuous. Yang jelas bukan past tense dan juga bukan perfect tense. Hanya ada dua kemungkinan ya. Untuk mengetahuinya itu dari kalimat atau lirik di bawahnya. Tapi saya akan fokus dulu pada lirik pada baris yang pertama ini ya, spending my time. Di sini subjek tidak ada, kemudian auxiliary ya, atau kata bantu kerjanya tidak ada. Tapi kita lanjutkan di kalimat kedua, watching the days go by. Watching the days go by. Sekali lagi tidak ada subjeknya. Kemudian di lirik yang ketiga, feeling so small, juga tidak ada subjeknya dan tidak ada kata kerja bantunya ya, atau be-nya gitu ya, kalau kita sebut dengan to be di sini continuousnya. Nah, di sini rumusnya adalah kata kerja ini harus berupa kata kerja yang bentuknya ada tambahan ing, tidak boleh yang bare ya, atau bare itu dasar ya. Contohnya yang di bawah ini ya, I stare. Nah, di sini baru kita ketahui bahwa subjek daripada spending ini adalah I. Berarti I di sini ya bisa kita masukkan di atas ya, di atas kalimat spending. Jadi I am spending my time sebenarnya. Dan itu present continuous tense karena kalimat atau lirik setelahnya itu adalah menggunakan present. Oleh karena itu pasti ini adalah present continuous tense. Kalau kalimat lengkapnya akan menjadi I am spending my time. Kemudian lirik yang kedua, I'm watching the days go by. Lirik yang ketiga, I am feeling so small. I am di lirik 1, 2, dan 3 itu
hilangkan. Jadi spending my time watching the days go by, feeling so small. Nah, I am-nya dihilangkan. Tetapi untuk bentuk present tidak boleh kita mengatakan stare at the wall. Tidak boleh. Jadi harus ada subjeknya. Ya, sekali lagi, kalau bentuk verb 1 itu harus ditambah subjeknya. I stare at the wall. Tidak boleh stare at the wall. Boleh diubah menjadi staring at the wall. Itu tidak ada masalah kalau memang secara gramatikal ya. Itu dibolehkan ya, staring at the wall. Tapi kalau ini ditambahkan, maka stare-nya ini boleh dalam bentuk bentuk verb 1. Sama dengan spending my time. Spending my time ini kalau tidak pakai ing, saya bisa mengatakan seperti ini, I spend my time. Tapi yang jelas I spend my time di sini sudah lampau ya, menggunakan bentuk lampau. Kemudian watch ya, watching jadi I watch the days go by. I feel so small. Jadi bukan I am feeling so small, tapi I feel so small juga boleh ya. Juga boleh dibolehkan dalam koridor atau dalam kaidah grammar ya. Dalam kaidah grammar. Tentunya kalau dalam satu konteks spending di sini yang jelas menghabiskan waktu berarti sudah berlalu, maka itu bisa jadi itu adalah I was spending my time, I was watching the days go by, I was feeling so small. Kemudian baru diikuti dengan kalimat bentuk present ya, I stare at the wall. Yang sekarang ini I stare at the wall, dan seterusnya ya, dan seterusnya lirik yang berikutnya. Ada kata hoping ya. Tetapi dugaan saya di sini, lirik lagu mulai spending sampai yang terakhir ini menggunakan bentuk presentnya, bentuk present tense. Jadi ini adalah sebuah lagu ya, sebuah lagu lirik yang informal. Jadi ini sebenarnya kalimatnya adalah I am spending my time, I'm watching the days go by, I'm feeling so small. Kemudian I stare at the wall. Kenapa kok tidak menggunakan ing ini kan? I am staring at the wall. Karena stare ini juga berarti artinya itu melihat dengan semelihat-melihatnya ya. Artinya itu memandangi ya, memandangi. Jadi tidak perlu pakai I am staring at the wall, tapi ini sudah mengandung makna kuat ya, I stare at the wall. Apakah boleh ditambah dengan I'm staring at the wall? Ya boleh, boleh-boleh saja, tidak salah dalam kaidah grammar. Tapi dalam kebiasaan dalam bahasa Inggris, stare ini tidak menggunakan ing ya, tidak menggunakan ing. Jadi I stare at the wall, I stare at the wall. Atau bisa jadi ini karena sebuah lagu. Tapi yang jelas saya lebih berpendapat bahwa stare ini memang tidak menggunakan ing, meskipun artinya itu ada sedangnya. Dalam pengertian ini stare ini kuat ya. Stare ini artinya melihat atau memandangi ya, memandangi melongok gitu ya, melongok atau memandangi dengan kuat. Itu stare. Jadi stare itu artinya memandangi atau memandang dengan kuat, atau artinya menatap ya, menatap. Oleh karena itu tidak dalam bentuk ing ya, karena ini artinya sudah kuat ya. Bukan I'm staring tapi I stare. Kemudian lirik berikutnya, hoping that you. Hoping that you. Hoping di sini subjeknya juga disembunyikan, yaitu I am hoping that you. That
you think, maksudnya that you think. Nah, kata think ini juga sama dengan kata stare, tidak dalam bentuk ing, ya. Kalau tidak dalam bentuk ing, maka itu harus ada subjeknya. Tidak boleh hoping that think. Ya, kalau ada thinking, berarti itu yang melakukan bukan objeknya, yaitu bukan you, tetapi I'm thinking. Misalnya saya mengatakan thinking of you. Thinking of you. Subjeknya mana? Subjeknya adalah I am thinking of you. Hoping that you. Hoping that. Siapa subjeknya? Saya. I'm hoping. Jadi tidak wajib atau tidak harus ada subjek kalau kita ingin melakukan suatu percakapan yang informal, ya, informal, atau menulis lagu atau menulis apapun yang sifatnya itu adalah bukan bahasa formal, tidak ada masalah. Nah, seperti contoh-contoh tadi, spending my time watching the days, feeling so small. Kemudian ada lagi kan itu, hoping that you. Kalau contoh yang lainnya juga bisa, misalnya thinking of her, thinking of you. Nah, itu I maksudnya. Jadi subjeknya ada di dalam kalimat tersebut, ya. Nah, untuk memvalidasi bahwa subjeknya itu I, ini lihat di lirik terakhir, I'm spending my time. Nah, ini liriknya aslinya ini ada kata I'm spending my time. Jadi subjeknya adalah I. Nah, ini adalah sebuah lirik lagu, penggalan lagu yang dinyanyikan oleh grup Roxette. Adalah salah satu contoh bahwa dalam informal language atau speech atau dalam bahasa pergaulan, subjek itu bisa dihilangkan atau disembunyikan. Tapi harus bentuknya ing. Kata kerja ing. Jadi ini bukan gerund, tapi adalah bentuk continuous tense.